khususnya waktu bentrok ya. Makanya kenapa saya tidak menyarankan orang untuk membangun hubungan jarak jauh, Bu. Kenapa? Karena itu terlalu banyak resiko. Kita melihat kisah nyata dari Pak Funi saja, orang yang sudah bertunangan, sudah serius mempersiapkan pernikahan. Bahasa kasarnya keluarga semua sudah disiapkan, persiapan pernikahan sudah siap, bisa gagal dengan hubungan jarak jauh. Kenapa? Karena ada satu konflik. Kita tidak tahu konflik secara detailnya apa. Cuman bagi Pak Funi apakah itu konflik yang besar sekali atau mungkin salah satunya selingkuh atau apa? Enggak ya? Ya, saya juga kurang tahu jelas sih apakah dia selingkuh, tapi aku curiga mungkin dia punya pilihan lain di sana ya kan, karena selama ini saya tidak bisa tahu keadaan dia bagaimana. Karena jarak ya. Karena jarak. Karena sebelumnya hubungan kami cukup bagus. Tapi pada saat itu sudah menjelang hari H itu sebulan, kok bisa seperti gitu? Akhirnya ya timbul masalah-masalah yang lalu mulai saling diungkit-ungkit menyebabkan waduh ini tambah rumit begitu. Akhirnya kami sepakat untuk tidak bersatu begitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi waktu dalam pertengkaran itu, lihat ketidakdewasaan mengakibatkan masa lalu diungkit. Apalagi kalau kita jarak jauh, itu sulit untuk melihat ekspresi, sulit untuk menyatakan hubungan yang lebih dalam lagi. Apalagi biaya interlokal satu masih mahal sekali. Dan kita bisa melihat bahwa di satu sisi Pak Fundik ini punya pasangan seorang wanita. Di satu sisi dia seorang pria. Waktu menjelang hari pernikahan, sang wanita juga tidak mau kalah, ya itu betul ya. Sama-sama dalam kondisi marah dan sang wanita juga tidak mau mengalah. Memang di satu sisi kita lihat, aduh kalau kita mau maaf dalam tanda petik sedikit bego-begoan, ya ngalah lah demi pernikahan. Keluarga sudah disiapin, kemudian pesta sudah disiapin, hotel sudah di booking dan yang keluar sudah banyak. Apa sih masa gara-gara gitu aja kita emosi dan berbagai macam. Itu kalau orang berpikiran sempit. Tetapi kalau saya melihat, kalau misalkan sang wanita sudah nggak mau mengalah, dalam arti tidak belajar untuk mengerti posisi suami, tidak menyatukan satu tujuan dalam satu pernikahan, maka ini akan beresiko di masa depannya nanti. Kenapa? Bagi seorang pria tuh sangat tertekan kalau dia menjadi anggota istri. Ikatan suami takut istri maksudnya. Itu pria sangat sengsara di sana. Dan saya menemukan pria-pria yang seperti itu. Memang saya berapa waktu lalu barusan saja Bu, saya menemukan pria menurut saya luar biasa sabar. Kenapa? Istrinya itu dominan sekali, sangat dominan. Wah, pria ini luar biasa sabar. Saya sampai berpikir kalau saya jadi itu pria sudah saya tinggal mungkin. Kenapa? Karena memang dia sabar. Nah, buat Anda yang memiliki para istri yang memiliki pria yang sabar, tolong jangan dianiaya lagi dengan Anda mau sesuka hatinya sendiri, mau dominan, mau menguasai. Dan kita bisa melihat bahwa orang yang kalau pria ini dia anggota istri, dia sangat tertekan. Dia sangat tertekan. Saya pernah mendengar curhat dari seorang pria dan dia berkata, ini sudah bertahun-tahun, saya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Makanya kenapa ada yang berkata bahwa untuk menentukan siapa memimpin dalam rumah tangga bisa dilihat, ada yang berkata 2 tahun pertama, ada yang berkata 5 tahun pertama. Saya percaya hal itu. Kenapa? Kalau menjelang pernikahan atau pas awal-awal pernikahan sang pria tidak berani konflik, kemungkinan pria akan berada di bawah dari sang istri. Nah, konflik yang seperti gini kita lihat, aduh sayang sekali. Tapi kalau saya berpikir, ya memang saya percaya itu campur tangan Tuhan di dalamnya ya, dalam kehidupan Pak Fundik. Ya Pak Fundik berkata sekarang, oh bukan jodohnya. Oke, bukan jodohnya. Tetapi saya percaya itulah yang terbaik. Makanya waktu mengalami kegagalan tidak mengalami down, itu yang paling penting. Banyak orang yang gagal sebenarnya waktu mereka menyerah, mereka tidak menyadari bahwa betapa dekatnya mereka dengan sebuah kesuksesan. Kita bisa bayangkan kalau Pak Fundik saat itu tidak berani menikah lagi, tidak ada teman-teman yang mendukung untuk meyakinkan menikah tuh enaknya cuma 5% ya, gitu ya. Yang 95% tuh enak betul. Dan dia akhirnya merasakan juga kan. Kalau bayangkan kalau dia tidak merasakan hal itu, mungkin hidupnya akan menjadi sesuatu yang kosong gitu ya. Nah, makanya waktu Anda mengalami kegagalan dalam masalah membangun hubungan, dalam hal bercinta dengan seorang dan mempersiapkan satu rumah tangga, jangan berpikir itu akhir dari segala-galanya. Memang waktu masalah itu datang,
mungkin Pak Foni juga bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi, betul? Iya. Sempat juga bertanya begitu, kok bisa seperti gini jadinya? Padahal kita ini saling cinta waktu itu ya kan? Sampai kok bisa gagal seperti gini? Segala sesuatunya sudah siap, tapi itulah yang terbaik menurut kehendak yang Kalau kita mau dapatkan yang terbaik dari Tuhan, kita harus siap kehilangan yang baik. Jadi baik saja tidak cukup Baik untuk bisa saja mendapatkan yang terbaik. Betul. Karena Makanya masih ada yang kalau lebih kita baik mau lagi. mendapatkan cinta yang sejati, cinta yang terbaik yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mau kehilangan yang baik, kita nggak akan pernah dapatkan yang terbaik. Tapi jika kita bisa rela dan mati, Tuhan izinkan peristiwa terjadi, mungkin ada sesuatu yang memicu dan berbagai macam, dan kita rela akhirnya kita bisa mendapatkan yang terbaik. Makanya kenapa saya katakan misalkan ada pasangan ceweknya atau cowoknya selingkuh salah satu, anggaplah cowok, katanya banyak yang selingkuh itu cowok, padahal nggak mesti juga gitu kan. Yang banyak ketahuan. Ya, cowok selingkuhnya sama siapa ayo? Sama cewek. Nah ya udah, jadi sama banyak kan. Ya kan katanya kan banyak yang selingkuh cowok, kan cowok selingkuhnya sama siapa? Sama cewek kan, ya udah sama. Nah misalkan cowok selingkuh, cewek ini sang wanita merasa, aduh Tuhan kenapa ini terjadi, dan berbagai macam. Kalau saya mau katakan, jika pasangan Anda selingkuh, relakan dia, biarkan dia jalan dan selingkuhannya. Kenapa biarkan dia jalan dan selingkuhannya? Di samping kita introspeksi diri tentunya ya, mungkin dia selingkuh karena kita memang judes. Nah itu jadi pelajaran untuk berikutnya, jangan sampai kita jadi orang judes lagi kan. Judes tahu? Jujur dan pedes. Oh. Aku jujur tapi Mas kamu ini ya, pedesnya muncul gitu kan. Nah waktu kita belajar merelakan itu, kita introspeksi diri, percayalah Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Kalau pacaran aja selingkuh, gimana nikahnya? Bener loh. Kecuali kalau dia memang benar-benar bertobat, benar-benar sungguh-sungguh mengakui dan menyadari kesalahannya, ya Anda mengampuni ya. Tapi kalau sudah menikah kan tidak mungkin kita bercerai. Lebih bagus kita menjaganya sebelum masuk dalam pernikahan. Kata orang nih Pak, ada beberapa orang yang mengatakan kalau sebelum beberapa hari menjelang hari H pernikahan itu, sebelum pernikahan itu biasanya pasangan emang sering ribut nih. Betul. Kayaknya kayak diuji begitu. Betul. Nah ini sebaiknya sikap orang yang hampir menikah itu bagaimana Pak? Haruskah bertahan apapun yang terjadi, ataukah lebih baik untuk menyerah seperti yang dipilih oleh Pak Fonis ini? Begini, dalam kita menghadapi konflik menjelang pernikahan, kita harus bisa memilah dulu penyebab konfliknya, mana yang memang ini alasan sangat mendasar, mana alasan yang tidak mendasar. Kalau alasan sangat mendasar, misalkan agama, kemudian ada sesuatu yang lain mungkin yang Anda pegang yang bagi Anda itu sangat prinsip, ya saya rasa keputusan Pak ini tepat. Tetapi kalau alasan tidak mendasar, kenapa menjelang pernikahan tuh butuhnya pembimbing, butuhnya konselor untuk masuk ke dalam pernikahan? Karena begini, biasanya budaya dari sang pria dengan budaya dari sang wanita ini berbeda. Masing-masing keluarga punya keinginan masing-masing. Nah, yang satu pinginnya pestanya di restoran A, satunya pinginnya restoran B, satu pinginnya acaranya jam sekian, satu pinginnya sekian, satu harus bawa ini, satunya nggak mau bawa ini. Wah itu pusing, dan dari masalah warna pakaian saja bisa berselisih paham. Betul, gitu ya. Gitu. Tinggi sepatu saja bisa masalah loh. Belum ngatur studio fotonya lagi, kita menjelang pernikahan itu kan banyak beban gitu kan. Bisa mengakibatkan kita stres. Nah, selama kita tidak bisa sepakat dengan pasangan kita lebih daripada dengan orang tua, maksudnya mengatasi keputusan orang tua, kita bisa gagal di sana. Kenapa? Maksudnya gini, misalkan saya dengan istri saya lebih dengar orang tuanya, saya lebih dengar orang tua saya, kemungkinan kandas. Makanya waktu mau masuk dalam pernikahan, saya dengan istri saya bilang, oke, orang tua mau minta apa, orang tua minta apa, kita sepakat kita maunya bagaimana. Kita maunya A misalkan, kamu ngomong sama orang tuamu A, saya ngomong sama orang tua saya A, tidak bisa lebih ubah sudah. Gitu. Jadi ada kesepakatan. Kalau hal-hal tidak prinsip, ya jangan diributkan. Dulu mertua saya itu dari orang yang ada kepercayaan hari baik, tanggal baik. Kalau saya semua tanggal baik, ya sudah suruh orang tuamu saja pilih tanggal. Nah gitu-gitu nggak usah diributkan, jangan terlalu diributkan gitu. Tapi kalau misalkan hal yang prinsip dari, jadi mesti memilah-milah juga mana hal-hal yang perlu untuk diributkan, mana hal-hal yang tidak gitu. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan kadang-kadang. Bagaimana sih Pak caranya untuk mengantisipasi supaya
keributan menjelang pernikahan itu ya bisa diminimalisir dan pada akhirnya mencapai suatu pernikahan yang bahagia? Ya, yang pertama pasti berdoa. Ya. Itu jalan yang paling ampuh menurut saya. Kenapa? Berdoa, serahkan semua sama Tuhan. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi inilah kunci sebenarnya apakah kita ribut atau tidak. Kalau pasangan kita bisa komunikasi yang baik dan orang tuanya, saya bisa komunikasi baik dengan orang tua saya rasa keributan itu akan diminimalis. Nah, yang ketiga, coba miliki pengenalan pola pikir yang